Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat, para ikhwan dan akhwat, hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali di malam hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta mengamalkannya. Demikian pula tak lupa kita selalu memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk memiliki semangat, keinginan yang kuat, mempelajari sunnah beliau, mengamalkannya, serta bersabar dalam mengamalkan sunnah tersebut, dan juga memiliki semangat yang besar untuk menyebarkannya kepada kaum muslimin secara umum. Para ikhwan dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita ini adalah pasal yang kelima dari rangkaian pembahasan kitab Tauhid ini. Sebelumnya telah kita bahas sekilas tentang dalil-dalil Al-Quran atau metode Al-Quran di dalam menjelaskan Tauhid Ar-Rububiyah. Kemudian pada bahasan kelima ini akan dibahas tentang bahwa Tauhid Rububiyah melazimkan adanya Tauhid Uluhiyah. Tauhid Rububiyah adalah mengakui Allah sebagai pencipta, pemelihara, pelindung, pengatur, dan menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, dan mengatur segala urusan alam dan makhluk ini semua, yaitu mengesahkan Allah dari sisi segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Namun keyakinan sampai hanya sekedar meyakini Allah sebagai pencipta, sebagai yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur segala urusan makhluk ini, keyakinan tersebut tidaklah menjadi sebuah indikasi untuk seseorang menjadi muslim. Kenapa? Karena keyakinan yang sama juga diyakini oleh banyak orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dari sisi meyakini Allah satu-satu yang menciptakan, dari sisi ini mereka mengesahkan Allah. Ya, bahwa tiada menciptakan mereka kecuali Allah SWT. Yang nanti akan dibahas dalil-dalilnya, yang mana sudah sering juga kita bahas tentang dalil ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, seandainya engkau bertanya kepada orang-orang musyrikin tersebut, ya Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Sungguh mereka akan menjawab, Allah. Sebenarnya dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, sungguh mereka akan jawab Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan sebatas meyakini Allah sebagai pencipta tidak menjadikan seorang itu menjadi seorang muslim. Bukan pula keyakinan itu yang membuat dia bisa masuk ke dalam surga sampai dia menyempurnakan keyakinannya. Yaitu keyakinan kalau dia meyakini Allah satu-satu yang menciptakannya, seharusnya yang dia sembah, yang dia minta, yang dia tuju dalam harapannya, permintaannya, dan segala bentuk ibadahnya hanya kepada Allah semata. Kenapa? Karena tidak ada yang berkuasa yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, memelihara, mengatur segala urusan makhluk kecuali hanya Allah semata. Kalau sebenarnya Anda sudah meyakini, ya, maka Al-Quran mengatakan, nanti akan kita bahas, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan keyakinan seseorang tentang Allah saja menciptakan
sebagai hujjah atas mereka untuk mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah mereka. Kalau bentuk pertanyaan begini, kenapa kamu masih menyembah selain Allah? Padahal kamu meyakini Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang menghidupkan, mematikan, yang memberi rezeki segala makhluk ini, yang mengatur segala urusan makhluk adalah Allah. Tapi kenapa kamu masih mempersembahkan ibadahmu kepada selain Allah? Ini satu hal yang kontradiksi. Kalau kamu yakin bahwa Allah lah yang menentukan segala urusan makhluk, maka tentu seharusnya kamu meminta kepada Allah saja, memohon kepada Allah saja. Nah, oleh sebab itu, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kaum musyrikin dan mengajak mereka untuk menyempurnakan tauhid mereka. Jika mereka sudah meyakini Allah sebagai pencipta, seharusnya mereka juga menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan ibadati. Baik. Di sini dijelaskan oleh Syekh di sini, wa makna dzalika, apa maksud bahwa tauhid rububiyah itu melazimkan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya menjadikan Allah, mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh makhluk. Atau dalam kata yang lebih singkatnya, ifradullah bi af'alil makhluk. At-ta'budiyah, mengesahkan Allah dan segala perbuatan makhluk yang merupakan itu sebagai ibadah. Nah, wa makna dzalika, kata beliau, maksudnya yang demikian itu adalah anna man aqara bi tauhid rububiyyati lillah. Orang telah mengakui dan meyakini tentang tauhid rububiyah, mengesahkan Allah, ya, bahwa rububiyah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yaitu meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, yang mengatur segala urusan makhluk. Aqarra bi tauhid rububiyyah lillah. Dia telah mengesahkan Allah dalam tauhid rububiyah ini. Fa'tarafa bi annahu la khaliqa. Maka dia telah mengakui bahwasanya tiada yang menciptakan, yang tiada memberi rezeki, yang tiada mengatur seluruh isi alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lazimahu ayuqirra. Nah, keyakinan itu, pandangan itu, ya, mengharuskan semestinya dia hanya beribadah kepada Allah semata. Lazimahu ayuqirra, maka hal keyakinan demikian melazimkannya bahwasanya tiada yang berhak, ya, terhadap ibadah dengan segala macam bentuk ibadah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan manusia ini ketika berbuat syirik, Allah yang memberi mereka rezeki, justru mereka mengagungkan dengan ibadahnya kepada selain Allah. Nah, kan suatu hal yang tidak logis ya di dalam kehidupan. Biasanya ada orang yang dia memperhatikan dia, tetapi dia malah berterima kasih kepada selain orang, ya, yang tidak berbuat baik kepada dia, yang tidak mengurus hidupnya, yang tidak memberikan apa-apa kepada dia. Nah, itu bentuk dari kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Allah yang menciptakan mereka, Allah memberikan mereka nyawa, rezeki, telinga, pendengaran, segala bentuk kebutuhan mereka di muka bumi ini. Lalu mereka musuh malah menghambakan diri mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Melazimkan hal itu bagi seorang manusia bahwasanya tiada yang berhak atas ibadahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut tauhid uluhiyah. Dan ini adalah merupakan fondasi dari agama semua rasul, fondasi dakwah semua rasul dan nabi, ya, mereka mengajak umatnya untuk mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah, menjauhi sekutu-sekutu, ya, yang mereka persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena uluhiyah itu, maka sungguhnya uluhiyah, fa innal uluhiyata hiyal ibadah. Uluhiyah itu artinya adalah ibadah. Maka ketika Rasul SAW mengatakan kepada orang Quraisy, "Qulu la ilaha illa tuflihu," wahai masyarakat Quraisy, ucapkan kalimat, ya, yang kalian akan dihormati oleh manusia. Ya, tadulakumul Arab wal Ajam. Akan tunduk kepada kalian orang Arab maupun
orang selain Arab. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Jadi la ilaha di sini bukan berarti Rabbun, artinya yang dimaknakan oleh sebagian orang. Ya, tiada Tuhan selain Allah, atau tiada pencipta selain Allah. Kalau seandainya makna kalimat la ilaha tiada pencipta selain Allah, sungguh orang musyrikin juga meyakini hal yang sama. Mereka menyatakan bahwa tiada yang menciptakan mereka kecuali Allah. Mereka juga wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa menciptakan langit dan bumi, mereka juga akan jawab Allah. Bahkan pengakuan, ya, iblis juga mengakui Allah sebagai ciptanya. Tapi keyakinan sebatas meyakini Allah sebagai pencipta yang menghidup, mematikan, memberi rezeki, dan mengatur seluruh urusan alam ini tidak membuat seseorang itu terbebas dari neraka atau kekal dalam neraka. Tidak menyebabkan seorang itu keluar dari kemusyrikan. Taib. Sampai dia mengesahkan Allah dengan ibadahnya. Maka ketika Rasul SAW mengatakan kepada orang kafir Quraisy, ungkapan kalimat tauhid tersebut, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, mereka katakan aja alal alihata ilahan wahidan. Apakah Muhammad ini menjadikan sesembahan kita? Jadi ilah itu maksudnya ma'bud. Ma'bud, ya. Demikian juga yang dijelaskan Ibnu Abbas. Dzul uluhiyah. Ya, adalah satu-satu yang berhak diibadati dan tiada yang berhak disembah selainnya. Maka orang musyrikin ketika diungkapkan kalimat tauhid kepada mereka, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini menjadikan sesembahan kita yang banyak ini menjadi satu saja? Kalau seandainya kalimat tauhid artinya tiada pencipta selain Allah, tentu mereka tidak akan menolak. Tapi mereka tahu bahwa maksud dari kalimat tauhid itu adalah meninggalkan segala sesembahan, segala perantara-perantara yang mereka jadikan, ya, untuk sebagai perantara dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inal uluhiyah hiyal ibadah. Uluhiyah adalah ibadah. Fal ilah maknahu al ma'bud. Ya, ilah itu artinya yang disembah. Faluda ilallah, maka tiada yang berhak diseru, dimohon, diminta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hubungan kalimatur Rabb dengan kalimat ilah? Kalimat Rabb mengharuskan orang untuk menyembah. Kalau dia mengakui Allah sebagai Rabbnya, mestinya Allah satu-satu yang ma'budnya, sebagai ilahnya. Tetapi kalimatul ilah mutadamin li ma'na Rabb. Nah, jika orang sudah beribadah kepada Allah saja, otomatis dia sudah meyakini Allah itu satu yang menciptakan. Maka oleh sebab itu hubungan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah disebutkan para ulama bahwa tauhid rububiyah yastalzim tauhid uluhiyah. Keyakinan seseorang meyakini Allah sebagai pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, mengatur alam semesta, mengharuskan dia untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah saja. Adapun tauhid uluhiyah yatadamman tauhid ar-rububiyah. Keyakinan orang hanya Allah saja yang berhak disembah itu sudah mengandung keyakinannya, sudah tercakup dalam keyakinannya Allah saja menciptakannya. Namun bila kalimat ini seperti umpamanya pertanyaan di alam kubur, Rabb bukan? Ya maksudnya man, ma'bud wa Rabb di situ. Karena setiap kalimat ini saling mengandung makna yang lainnya. Jika kalimat ini disendirikan dalam ungkapan, baik dalam ayat maupun hadis Nabi SAW. Taib. Kadang-kadang makna arbab juga bermakna maklum, yaitu ittakhadhu ahbarum wa ruhban arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama dan ahli-ahli ibadah mereka arbaba min dunillah. Arbab itu maksudnya pencipta, bukan. Tuhan-tuhan yang mereka sembah dari sana Allah. Ketaatan. Karena kesyirikan mereka dari siapa? Dari sisi tauhid rububiyah sebenarnya. Kenapa? Rasulullah SAW ketika ditanya, ketika ada sahabat mengatakan bahwa mereka tidak menyembah, tidak sujud kepada ulama-ulama dan rahib-rahib mereka tersebut. Lalu Rasul menyebutkan bentuk kesyirikan mereka lakukan, bentuk mereka mempertuhankan ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh ahli ibadah mereka adalah, kata Rasulullah, bukankah mereka yuhilluna ma harramallah wa tuhillunahu,
Bukankah mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah? Lalu kalian menghalalkan juga. Wa yuharimuna ma ahalallah fa tuharimunahu. Sebaliknya mereka juga mengharamkan yang dihalalkan Allah, lalu kalian juga ikut mengharamkan. Nah, ini tasyri' seperti ini adalah hak bagi Allah SWT. Allah yang berhak menentukan, mengatur segala kehidupan makhluk ini. Kalau ada orang membuat tandingan-tandingan syariat di sini, maka maknanya syirik dalam tauhid rububiyah dia, karena meyakini mentaati ya suatu aturan yang menentang, yang menyelisih aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kadang-kadang dalam satu konteks kalimat ungkapan Rabbun juga berarti makhluk yang disembah, yang ditaati, ya. Artinya yang ditaati sebagaimana dalam hadis ini, yaitu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka mentaati tokoh-tokoh ulama dan tokoh-tokoh ahli ibadah mereka terhadap sesuatu yang halal diharamkan atau yang haram dihalalkan, ya. Jadi yang halal diharamkan mereka, ya, yang haram dihalalkan mereka. Baik. Kemudian maka tiada yang berhak diseru dalam doa kita, dalam permohonan kita kecuali Allah. Wala yustaghatsu illa bi, dan tiada tempat beristighatsah. Apa beda doa dan istighatsah? Isti'anah, isti'adzah, semuanya itu doa sebutannya. Cuma kondisi orang yang berdoa ini menentukan bahasa penyebutan tentang kondisi dia saat berdoa itu. Kalau dia dalam memohon pertolongan, sebut isti'anah. Kalau dia meminta pertolongan dalam kondisi sedang terjepit, dalam kondisi yang sedang darurat, ya, maka disebut istighatsah. Jika dia memohon perlindungan, maka disebut isti'adzah. Tetapi semua ini bentuk permohonan kepada Allah, disebut doa semua. Nah, jadi memohon ketika dalam saat kondisi genting, itu disebut dalam bahasa Arab istighatsah. Baik. Tidak berhak untuk diseru saat kita dalam kondisi ya yang genting kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa la yatawakkal illa alaihi, dan tidak berhak untuk bertawakal kecuali kepada Allah. Sebagian orang ada yang menyerahkan hidupnya kepada jabatannya, kepada pangkatnya, kepada hartanya, kepada kekasihnya, kepada orang yang dicintainya. Nah, ini adalah bentuk sesuatu yang telah terdapat penyimpangan dalam memahami tauhid. Bahwa tiada tempat bergantung dan bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Wala tudbah al-qarrabin wa tunzarun nuzur. Tidak boleh menyembelih sembelihan dengan tujuan sebagai ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sesajian sumbangan, sedekah-sedekah, ya. Al-qarrabin menyembelih sesuatu kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Dan tidak boleh pula bernazar kecuali kepada Allah. Ada yang bernazar kepada kuburan umpamanya, ada yang bernazar kepada wali umpamanya, ada yang bernazar kepada gunung dan segala macam umpamanya. Seandainya saya sembuh, saya akan bernazar untuk kuburan wali sepulan sekian puluh ribu, sekian ratus ribu umpamanya. Ini adalah bentuk kesyirikan. Baik. Bernazar adalah harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijelaskan sini, istighatsah ada 3 macam. Istighatsah yang merupakan ibadah, yaitu berdoa dan mohon kepada Allah dalam kondisi genting. Istighatsah bentuk syirik adalah memohon kepada selain Allah sesuatu yang di luar kemampuan makhluk, atau memohon kepada selain Allah dan makhluk itu tidak berada di tempat sang pemohon. Nah, kalau seseorang sedang dikejar perampok, lalu ada satpam atau polisi atau seseorang dia bilang, tolong saya. Tidak syirik di sini. Karena dia meminta kepada orang yang ada hadir dan mendengar dan mampu untuk melindunginya. Tapi bila ada orang mobilnya kebakaran atau kecelakaan, lalu yang diseru oleh dia adalah kiainya, ustadznya, gurunya yang jauh, ya, ini syirik. Nah, ini perlu kita rinci sedikit biar tidak menjadi polemik dalam memahami masalah ini. Menyembelih juga ada 3 bagian. Menyembelih untuk sebagai ibadah tidak boleh kecuali Allah SWT. Tujuan menyembelih
sebagai ibadah, sebagai kurban, akikah dan seterusnya. Kemudian adalah menyembelih untuk menyambut tamu, ini tidak syirik. Tetapi dalam menyembelih dengan niat adalah menjalankan perintah agama untuk memuliakan tamu dengan menyebut nama Allah kita menyembelih. Kenapa hal ini dijelaskan? Karena dahulu ada bentuk penghormatan di tengah-tengah orang musyrikin dan bahkan di sebagian budaya-budaya di sebagian masyarakat di dunia masih ada bentuk penghormatan mereka kepada tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka, menyembelih hewan di hadapannya saat dia masuk ke pintu gerbang daerah yang didatanginya umpamanya, tempat yang mau dikunjunginya, disembelih di hadapannya kerbau, kambing, sapi dan seterusnya. Ya, sebagai bentuk penghormatan kepada dia. Nah, ini syirik. Tapi kalau dia sembelih sapi, kerbau untuk dihidangkan menyambut tamu dan yang datang itu orang pembesar-pembesar baik pejabat negara atau suku semacam, itu tidak syirik. Nah, itu harus dibedakan. Ini yang dimaksud menyembelih kepada selain Allah tadi, itu praktek. Ada pula yang menyembelih ketika orang membangun rumah atau membangun sebuah bangunan lah, lapangan voli, lapangan bola, jembatan segala macam. Ada budaya sebagai masyarakat untuk memberikan hadiah dan sembelihan kepada sebut arti mereka mengatakan penghuni tempat ini gitu ya, penjaga tempat ini. Yaitu memberikan sesajian kepada jin yang ada di situ dengan menyembelih. Ya. Nah, ini adalah bentuk juga kesyirikan. Nah, ini yang dimaksud tiada yang berhak wala tudzibul qarrabin, tidak ada sesembahan sembelihan kecuali hanya kepada Allah. Kadang-kadang ada yang nyembelih untuk gunung, untuk sungai, ya. Kadang-kadang bukannya orang yang dikorbankan, kadang manusia juga. Ya, seperti budaya kaum musyrikin dahulu di Mesir, bila Nil itu tidak berjalan, mereka cari wanita yang paling cantik, kemudian mereka korbankan sebagai sesembahan untuk jin yang menyesatkan manusia melalui sungai Nil tidak mengalir umpamanya. Dan banyak praktek-praktek ini sebagai masyarakat masih dipraktekkan. Nah, ini perlu diketahui. Baik. Oleh sebab itu pada dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW, ya, bahwa ada orang masuk surga hanya karena seekor lalat dan ada yang masuk neraka hanya seekor lalat. Salah seorang melewati kaum musyrikin. Lalu di kaum musyrikin ini memaksa orang lewat ini untuk memberikan satu sembelihan korban kepada berhala mereka. Ya, qarib walau dzubaban. Orang menjawab, saya nggak punya apa-apa. Walau qarib walau dzubaban. Walau seekor lalat. Engkau sembelih untuk berhala kami kalau kamu nggak punya apa-apa. Jadi alasannya dia tidak punya di sini. Maka dia sembelih dan lalu dia masuk neraka karena buat syirik. Itu seekor lalat saja disembelih untuk berhala, ya, untuk berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi lewat dengan kaum itu juga dan disuruh untuk memberikan kurbanan kepada berhala mereka, dia menolak. Ma kuntu uqarriba syai'an li ghairillah. Aku tidak akan mau memberikan kurban sembelih apapun untuk selain Allah. Lalu dia dibunuh pada khalal jannah. Lalu dia masuk surga. Nah, ini jadi jangan disepelekan hal yang berbau kesyirikan. Walau hanya seekor lalat bisa membuat orang jatuh kekal ke dalam neraka dan jatuh ke dalam kesyirikan. Dia pula bernazar. Nazar ini dijelaskan oleh para ulama ada dua jenisnya. Ada yang makruh, ada yang mustahab. Yang mustahab itu nazar yang mutlak. Aku akan berpuasa karena Allah 3 hari. Saya bernazar untuk mau puasa 3 hari karena Allah SWT. Nah, itu boleh. Yang makruh adalah kalau Allah menyembuhkan penyakit saya akan puasa 3 hari. Ini yang makruh oleh para ulama. Tapi bila dilaksanakan wajib dibayar kedua jenis tadi. Walaupun yang makruh sekalipun. Baik. Ya. Dan nazar yang bentuk kesyirikan tadi. Dia bernazar. Ya. Mengagungkan tempat sesuatu. Kuburan sesuatu. Jika saya sembuh, saya akan bernazar ke kuburan ini. Ke tempat keramat ini. Ya. Dan seterusnya. Berbuat bentuk macam bernazar kepada selain Allah. Wala tusrafu jami'ul anwa'il ibadah illa lahu. Dan tidak boleh
dipalingkan segala bentuk ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tauhid rububiyah dalil alat wujub tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah dalil tentang wajibnya ya keyakinan mengesahkan Allah dan sifat rububiyahnya. Ada dalil tentang wajibnya mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Maka Allah berhujah dengan tauhid rububiyah di atas tauhid uluhiyah. Baik. ولهذا كثير ما يحتاج الله سبحانه وتعالى على المنكرين لتوحيد الألوهية بما أقروا به من توحيد الربوبية. Karena itulah banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat dalam Quran untuk menjelaskan kebatilan orang-orang yang mengingkari tauhid uluhiyah dengan keyakinan mereka terhadap tauhid rububiyah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Nah, ini ibadah ini. Tujukanlah semua ibadah kalian, permohonan kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Nah, kenapa dia saja yang berhak kalian sembah? Karena dia menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan seluruh manusia sebelum kalian dialah menciptakan. La'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang kalian menjadi orang bertakwa. Jadi semua manusia di sini disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sebutkan kenapa Allah saja yang disembah. Tuhan yang kalian sembah itu hanyalah yang telah menciptakan kalian. Kalau dia tidak punya, kalau dia bukan menciptakan kalian berarti tidak berhak untuk kalian sembah.